Assalamualaikum, selamat sore. Hari ini kita coba jalan ke ladang atau sawah. Coba nengok situasi persawahan yang ada di Mijahan, Kuangen, Ngembat Padas, Gemolong Sragen. Di beberapa jalan sudah dilakukan hot mix ya, pengerasan jalan. Sangat luar biasa. Jadi beberapa titik sudah dilakukan jalan hot mix, sehingga dari waktu ke waktu bisa dipastikan bahwa tanah di sekitarnya sudah dikapling. Itu sudah dikapling, sudah dibeli ya, di dekapling. Nah, di areal persawahan yang ada di Mijahan, ada yang menanam padi, tetapi ada juga yang menanam jagung. Ya, di musim kemarau biasanya petani mengandalkan sumur tancap atau sumur sedot. Ya, sumur tancap atau sumur sedot. Ini ada tulisan dijual tanah ya. Dijual tanah, luasnya 202 meter, hubungi ini 08532906190. Dijual tanahnya ini. Ya, 202 meter. Yang mana ini? Mungkin yang ini ya. Dijual tanahnya. Ini dulu kapling gitu. Kemudian dijual ini. Barangkali ini jalan. Ini dijual barangkali. Ya. Baik, ini tanaman yang ditanami padi bisa dipastikan selalu penuh dengan air ya. Ya, karena memang padi butuh air yang memadai. Ya, bisa luar biasa di kawasan Mijahan, Ngembat Padas, Gemolong Sragen. Matahari sore amat sangat garang dan panas. Ya, ini beberapa petani yang mencoba menanam kacang tanah. Alhamdulillah. Jadi menanam kacang tanah. Ya, eksis senantiasa, bismillah, karena memang ini kehidupan harus eksis ya. Ini lihat, ini tanahnya luar biasa, hamparannya luas. Bisa dikatakan ini menjadi lumbung pangannya di daerah Sragen, karena ini di kawasan Mijahan. Dan beberapa petani bergabung dalam advokasi Poktan, kelompok tani ya. Di Ngembat Padas ada 5 poktan, salah satunya di wilayah Mijahan ini, kelompok tani. Pemandangan sangat mantul, indah, penuh pesona, alamiah. Anginnya juga keras, tamparannya ke muka. Nah, sangat luar biasa. Dari kejauhan ada mesin ya. Ada mesin yang nyedot air. Nah, sedangkan bedeng-bedeng begini, ini petani biasanya menanam melon. Nah, dibuat bedeng. Ini petani akan menanam melon. Ya, ini melonnya sedang tumbuh. Nah, kalau petani melon memang tidak mudah ya. Ini butuh petani yang cekatan, yang militan, modalnya cukup besar ya. Belum resikonya juga tinggi. Kalau curah hujan tinggi biasanya sulit.
ya, sulit untuk jadi. Belum lagi faktor jamur. Hamparannya sangat luas, saudara. Hamparannya sangat luas. Indah dan penuh pesona, ya. Indah dan penuh pesona. Jadi bisa dipastikan bahwa petani ini bergulat dengan ladang, bergulat dengan lahan. Beberapa teman sudah mulai nyedotnya. Artinya nyedot itu menggunakan konsep mengambil air tanah ya, dengan mesin pompa air. Nah, ini beberapa tanaman yang menanam kacang. Beberapa waktu katanya ada keluhan tidak tumbuh dikarenakan ya digusiri atau dimakan oleh tikus. Nah, gen bagus ya tikus. Hati-hati, jalannya sangat tidak nyaman. Kalau ya harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kalau di lahan begini harus hati-hati, betul hati-hati. Nah, ini hamparan yang ada di lahan. Ya, lahannya Mbah Sastro dulu. Ya, Mbah Sastro ini lahannya Mbah Sastro yang kebetulan kita coba menanam jagung. Tapi informasi keluhannya katanya sering tidak tumbuh karena dimakan oleh tikus. Nah, coba kita cermati. Iya betul. Ini lahannya betul, lahannya parah. Ini jagungnya 1-2 tidak tumbuh karena dimakan tikus. Nah, apakah kita olah lagi ke depan? Ini tidak disedot ya. Nah, ini hamparannya. Iya betul, tidak tumbuh sama sekali. Ya, kemarin tumbuh katanya mati gitu. Ini sebagian tumbuh yang bisa hidup, ini tumbuh 1-2. Ya, mau tidak mau harus disulap lagi nih. Padahal budgetnya sudah banyak ya kita keluarkan ya. Hampir 4 juta. Hampir 4 juta tapi tidak tumbuh, subhanallah. Awas ini, hati-hati. Kalau di sini mending ada tumbuh ya. Kalau di sebagian tumbuh, sebagian tidak. Hamparannya tidak tumbuh, kacau betul. Benar-benar tidak tumbuh. Kebetulan ini Bude Maningsih sedang ibadah haji di Tanah Suci. Insya Allah besok pulang. Tapi faktanya tanah yang diolah ini tidak tumbuh. Tanah yang diolah tidak tumbuh. Padi yang diolah tidak. Jagung yang diolah tidak tumbuh, dimakan tikus. Padahal kita sudah serahkan dengan tenaga. Ada tenaga yang mengurusi lahan, ternyata ya sia-sia dan berantakan. Inilah ujian kita. Faktanya tidak ada yang tumbuh. Ya nggak tahu
Apakah terlambat penyiramannya? Kalau kita mau menanam padi lagi percuma ya, waktunya sudah habis. Kalau menanam jagung, jagungnya tidak tumbuh ya. Tinggal 1-2 ini, akhirnya tidak ada disiram ya mati. Ya, tanah sekitar menanam padi ini. Ini tetangga yang menanam padi ya eksis. Ini yang menanam padi eksis. Bismillah. Kawan-kawan yang menanam padi bisa dipastikan bisa tumbuh ya. Sedangkan yang menanam jagung sudah tumbang, benar-benar tumbang. Tidak ada satupun yang tumbuh tumbang. Ya, benar-benar hancur ini. Ya, ini hampir jagungnya tidak ada yang tumbuh. Benar-benar hancur. Ya, sedih, susah juga. Ini yang sebelah hidup bertahan dalam kondisi apapun. Sementara faktanya di lahan ini nggak tumbuh jagungnya. Ada tumbuh 1-2 begini. Ya, tapi tidak dirawat ya. Karena kita serahkan tenaga, apa yang terjadi? Tidak dirawat. Hamparan yang sangat indah, mempesona. Jadi hanya saja petani diuji dengan segala kesabaran, kemampuan, dan segala kekuatan. Khusus untuk kali ini kandas, karena yang ngurusi biasanya Mbak Yu. Mbak Yu sedang ibadah haji Tanah Suci. Kita serahkan kepada tenaganya. Tenaganya ya, tapi sia-sia juga karena tenaganya juga kurang maksimal. Faktanya kurang maksimal. Jadi rumusnya kalau bekerja, kalau menanam apapun bentuknya, itu butuh keseriusan, itu butuh ketekunan. Jadi segala sesuatu memang tidak bisa setengah-setengah. Segala sesuatu butuh energi, kekuatan yang luar biasa. Kita mau apa lagi? Situasi kebijakan pupuk yang sangat luar biasa menyulitkan bagi petani ketika petani harus membeli pupuk non subsidi urea sampai 500.000, Ponka sampai tembus 600.000 per 50 kilo. Petani tidak bisa apa-apa, hanya bisa bertahan. Ini jagungnya luar biasa sebenarnya yang atas ya, tapi tidak dirawat ya, tidak dirawat sehingga berantakan, kandas ya. Subhanallah ya, semoga nanti kakak sabar ketika pulang ya. Ini percuma juga ya,
Subhanallah. Diuji kesabaran kita dengan kesulitan-kesulitan seperti ini. Benar-benar diuji. Jadi menanam apapun butuh keseriusan, butuh kerja keras, butuh totalitas dalam segala hal. Kalau tidak totalitas ya hancur. Jadi kadang begini, karyawan nanti bicaranya udah yang penting dibayar, nggak tahu usahanya kayak apa. Itulah yang terjadi. Karyawan dibayar, tenaga dibayar, tapi hasilnya yang pasti kita mengalami kerugian. Ini gubuk asmoro. Maksudnya gubuk, kadang-kadang kita sedang istirahat di sawah atau di ladang. Inilah gubuk. Di tengah sawah ketika capek bisa tiduran di sini. Ya, atau mungkin makan di sini. Itu gubuk namanya, gubuk. Dalam lagu namanya gubuk asmoro, begitu ya. Itu kawan, faktanya penuh perjuangan dan penderitaan. Tidak bisa apa-apa. Coba nanti koordinasi dengan kakak ya, setelah pulang haji. Barangkali ya mau tidak mau diolah lagi, diupayakan lagi, ditanami lagi. Terlambat tapi pasti. Nggak ada kata terlambat, ya sudah, biarin saja. Ya, hampir kanan kiri semuanya penanam padi ya, menanam padi kanan kiri. Ya, tidak apa-apa, kita sudah berusaha, minimal dalam hidup kita sudah berusaha. Hasilnya ya kita tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi adalah kuasa Allah. Terima kasih, sore hari ini kita sudah di ladang. Kita mencoba menikmati situasi ladang yang seperti ini. Kita jalani bahwa hidup tidak boleh redup, hidup harus menyala. Kata kuncinya sederhana, sebagai petani sudah diuji dengan hama, diuji tanaman yang berantakan, diuji dengan rumput, diuji dengan pupuk, segala macamnya. Tapi kita harus sabar dan kuat. Inilah hidup, inilah faktanya hidup dan kehidupan. Tidak mudah memang, tetapi kita harus eksis dan eksis. Ada kata-kata yang muncul dalam kehidupan kita. Jer basuki mowobeo. Siapa yang ingin sukses, mau tidak mau harus bekerja keras. Jer itu pijer, basuki itu mulia ya. Kalau ingin mulia ya harus kerja keras, tidak bisa setengah-setengah ya. Gitu ya. Terima kasih, masih bersama Sukamto Sastro di Majo Channel. Semoga sukses senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.